Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan mengulas tentang bagaimana melakukan perkuliahan di Microsoft Teams. Sebelumnya kita telah membuat jadwal perkuliahan. Nah, sekarang tinggal diklik aja jadwal perkuliahannya, lalu klik gabung, kita perbesar. Nih di sini tempat kita mengatur perangkat kita, speakernya, lalu mikrofonnya, kameranya. Kalau di tempat saya kameranya ada banyak pilihan, Snap, Droid, dan seterusnya. Saya pilih USB. USB ini berarti webcam yang ada di laptop saya. Kemudian sobat bisa mengaktifkan videonya di sini atau kita tidak aktifkan. Demikian juga mic-nya, saat kita pertama masuk, mic-nya apakah mati apa hidup. Lalu setelah itu kita klik bergabung sekarang. Sobat sekalian, yang pertama kita atur adalah opsi rapat. Kita klik di titik 3 horizontal, kemudian kita klik opsi rapat. Di sini siapa yang dapat melewati lobby ini maksudnya siapa yang mau masuk duluan gitu. Kalau semua orang berarti nanti setelah kita masuk, nanti semua orang boleh masuk dan mereka tidak perlu kita konfirmasi ketika masuk. Sebaiknya kalau kita masuknya seperti ini, kita klik aja semua orang. Kalau di jadwal tadi kita pilih hanya saya, karena jangan sampai misalnya kita pengen yang masuk duluan itu dosennya, berarti hanya saya. Tapi setelah kita masuk di perkuliahan, kita ganti aja menjadi semua orang. Kemudian di bagian siapa yang menjadi presenter hanya saya karena perkuliahan, tapi kalau misalnya nanti untuk semua orang ya karena diskusi atau misalnya hanya ada satu presenter maka bisa dipilih orang tertentu, semua orang dan seterusnya. Kalau ini saya pilih hanya saya. Kemudian izinkan peserta menyalakan suara. Ini misalnya kita izinkan atau kita matikan. Kalau kita matikan berarti pertama kali dia masuk, dia dalam posisi mic-nya tidak nyala. Setelah semua diatur, kita simpan. Kita tutup, kita buka peserta rapat. Nah, sobat, kalau kita sudah membuat jadwal, harusnya semua mahasiswa, termasuk kita juga sebagai dosen, itu mendapatkan notifikasi ya bahwa ini sudah kuliah nih masuk gitu. Nah, tapi kalau misalnya mereka tetap belum masuk, sobat bisa mengundang mereka misalnya klik aja nama peserta ini lalu klik minta bergabung. Kita tunggu. Nah, kemudian kalau mereka merespon dengan iya, maka dia ada otomatis masuk. Nah, ini salah satu peserta kita atau mahasiswa kita yang udah masuk. Sobat sekalian, kalau peserta sudah masuk, jangan lupa tadi kan kita matikan mic-nya. Jangan lupa di sini izinkan peserta menyalakan mic-nya. Nah, diklik sini. Nah, demikian juga sobat kalau misalnya di tengah jalan kita pengen misalnya Mahera ini suruh presentasi, maka di sini jadikan penyaji gitu misalnya. Oke. Sekarang kita akan bicarakan konsekuensi dari setelan tadi ya. Di opsi rapat misalnya, kita tadi kan setel hanya saya. Nah ini artinya mahasiswa nggak bisa masuk sebelum kita atau sebelum dosen. Tapi bagaimana seandainya mahasiswa itu masuk setelah kita? Yang terjadi adalah kita harus memberikan izin. Nah ini misalnya, ada mahasiswa masuk, maka pilihannya kita bisa tolak atau kita bisa kasih izin. Ya, kita kasih centang. Berarti mahasiswa baru boleh masuk. Nah sekarang dia masuk. Yang kedua, setelan izinkan peserta menyalakan suara. Karena tidak diizinkan, konsekuensinya adalah, ini kita tutup dulu. Jadi kita nggak bisa nyalain mic-nya mahasiswa di sini. Nah ini mati. Mahasiswa nggak bisa ngomong sama sekali. Bagaimana kalau mahasiswa mau ngomong? Mahasiswa harus raise hand dulu. Seperti ini raise hand, tanda tangan ini, baru kemudian kita nyalakan, perbolehkan untuk menyalakan suara. Setelah itu, mahasiswa menyalakan suara dan dia boleh ngomong. Nah, setelah dia menyelesaikan pembicaraannya, kita bisa matiin lagi, jangan perbolehkan untuk menyalakan suara. Sekali lagi, dia harus raise hand untuk meminta izin bicara.
Selanjutnya, sobat sekalian, kita kalau mau share screen, caranya klik aja di sini. Pilihannya adalah bisa dari jendela seperti ini, ya, atau bisa dari file yang kita buka. Kalau sobat misalnya menggunakan file dan itu lebih baik untuk menghemat kuota mahasiswa kita, sebaiknya kita pilih dari unggahan komputer. Misalnya kita pilih ini misalnya, open. Kalau kita milihnya tadi dari file, itu seperti ini tampilannya, dia ada di dalam kotak sini. Untuk presentasi tinggal klik seperti ini. Seperti biasa kalau kita melakukan presentasi, atau klik panah bawah seperti ini ya. Di enter, enter atau panah bawah, dan seterusnya. Setelah selesai, klik berhenti menyajikan. Sobat juga bisa memilih dari OneDrive. Kalau memang file kita sudah dipilih, tinggal dicari di sini. Atau yang misalnya sudah pernah kita presentasikan dan tersimpan di OneDrive seperti ini, sobat bisa klik juga. Nah, ini tampilannya sobat sekalian. Tinggal sama dengan tadi, klik kanan, atau misalnya dari sini bisa panah bawah, atau enter, panah bawah, untuk next gitu ya. Setelah selesai sama dengan tadi berhenti menyajikan. Nah, sobat sekalian, dalam posisi seperti ini, misalnya kalau kita ini mahasiswa, sebaiknya kita menggunakan fokus. Tujuannya adalah supaya lebih hemat kuota ya, supaya tidak menampilkan di sini. Tapi kalau kita sebagai dosen, kita pilih jangan fokus, fokusnya kita hilangkan, supaya kita bisa melihat mahasiswanya di bagian sini. Kita tetap bisa melihat mereka di sini ya, karena kita berkomunikasi dengan mereka. Meskipun kita juga bisa melihat daftar mahasiswa di sini, tapi kalau misalnya mahasiswanya itu lebih dari 10 itu pasti kita harus scroll ke bawah. Baik, setelah selesai berhenti menyajikan, kita klik. Kemudian kalau misalnya kita mau share screen dari desktop, nah ini misalnya kita sudah siapkan, udah keluar. Sobat, misalnya di share screen kita atau file kita itu ada suaranya, sobat perlu mengaktifkan sertakan suara komputer, sehingga ketika nanti ditampilkan, maka dia sekaligus dengan suara yang ada di laptop kita. Jadi kita sudah aktifkan, kemudian kita klik aja ini. Ketika kita share screen-nya itu share desktop, maka yang tampil adalah seluruh desktop ini. Kalau kita mau melihat menunya yang ada di sana, tinggal diklik di atas ini, ya, beri kontrol, menyajikan, berhenti menyajikan. Lalu kalau mau kembali ke video, tempatnya di sini. Baik, sekarang kalau mau presentasi, tinggal diklik aja, next. Nah, itu contohnya. Kalau kita mau berhenti menyajikan, kita berhenti di sini, dan kita kembali ke video conference kita. Kemudian sobat sekalian, sobat bisa menggunakan percakapan di sini. Misalnya, kalau misalnya sobat di akhir perkuliahan ingin melakukan post test, misalnya menyebutkan salah satu gitu ya. Misalnya kita sampaikan, menyebutkan salah satu materi yang kita sampaikan. Coba anak-anak sebutkan siapa penulis atau pengarang tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Nah, nanti mahasiswa akan menulis gitu. Nah, ini ada yang menjawab mahasiswa. Jadi semuanya nanti kita bisa lihat di sini dan dia tampil di percakapan gitu. Sekarang kita tutup lagi. Kemudian kita ke peserta, perlihatkan peserta. Untuk presensinya, sobat bisa klik titik 3 di sini, lalu klik unduh daftar kehadiran.
Kita lihat di sini ada satu file yang diunduh, sedang mengunduh. Hasil unduhannya bisa dilihat di folder download. Ini hasilnya. Nah, ini sobat. Jadi di sini kita tahu siapa masuknya kapan, ya, siapa bergabungnya kapan. Setelah selesai, sobat bisa memilih tinggalkan rapat. Bisa tinggalkan itu artinya teman-teman mahasiswa masih bisa ngobrol di ruang ini, atau akhir rapat berarti seluruh mahasiswa termasuk kita akan meninggalkan ruangan ini. Demikian sobat, mudah-mudahan bermanfaat untuk perkuliahan online sobat di Microsoft Teams. Terima kasih atas kunjungan Anda. Sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.